Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Syaranisa Putri dan kelas 11 TKJ 1 di SMKN 1 Majalengka. Di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang DHCP dan sekaligus cara praktek konfigurasinya di VirtualBox. Yang pertama, kepanjangan dari DHCP sendiri yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, yang dimana penjelasannya adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara dinamis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, untuk fungsi DHCP sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, dapat memberikan alamat IP secara otomatis. Yang kedua, dapat mengatur konfigurasi jaringan. Nah, untuk keuntungan DHCP sendiri, yang pertama itu kita bisa menghemat waktu dan usaha dalam mengatur alamat IP, serta mempermudah pengelolaan jaringan, dan yang terakhir yaitu mengurangi kesalahan konfigurasi alamat IP. Nah, di sini aku udah login dengan root juga dengan password. Terus aku langsung ketik ifconfig dan sudah dapat IP-nya yaitu 192.168.56.109. Nah, terus aku ke device, lalu klik optical drive dan masukin yang DVD 2, yang DVD 2. Nah, setelah itu aku ketik apt strip cd-rom spasi add, ini untuk menambahkan DVD 2 nya, lalu enter. Terus kita tunggu saja. Nah, ini sudah ini sudah masuk ya teman-teman si DVD 2 nya. Lanjut, aku bakal ketik nano /etc/network/interface. Lalu enter. Nah, di sini kita nanti ke bagian bawah, lalu bagian allow hotplug-nya kita ganti menjadi auto. Lalu yang bawahnya ini kita ganti juga yang bagian DHCP-nya menjadi static. Lalu aku di sini enter, terus ketik address dan masukkan IP yang kita dapat tadi, yaitu 192.168.56.109 kalau nggak salah. Nah, setelah itu kita enter, lalu ke tengah lagi dengan klik tab, lalu kita masukkan netmask-nya yaitu 255.255.255.0. lalu kita save dengan cara Ctrl X, yes, dan enter. Nah, setelah itu kita akan merestart terlebih dahulu dengan ketik /etc/init.d/networking-restart. Lalu klik enter. Nah, ini kita sudah merestart. Lalu kita mulai untuk menginstal DHCP-nya dengan cara apt strip-get spasi install spasi isc strip DHCP strip server. Lalu enter. Nah, tunggu saja.
Oke, di sini aku mengalami kegagalan. Terus aku ketik ulang lagi itu nano slash etc slash dhcp slash dhcpd ketik conf. Ini untuk mengkonfigurasi dhcp servernya. Nah, setelah ini kita lari ke bawah dengan memencet tanda panah yang ada di keyboard. Bentar. Nah, lalu cari bagian slightly. Nah, dan setelah itu kita pagarnya kita hapus dari yang subnet sampai yang tutup kurungnya di bawah. Kita hapus. Oke, nah setelah ini di bagian yang subnet kita ganti menjadi IP address yang tadi kita dapat. Tapi untuk digit terakhirnya kita ganti menjadi 0. Lalu netmasknya kita ganti jadi, nanti kita ganti menjadi 255.255.255.0. Nah, setelah itu di bagian range IP-nya itu teman-teman bebas mau ketik berapa aja sesuai kebutuhan teman-teman aja. Nah, di sini itu kita pakai IP address, namun di bagian terakhirnya itu kita ganti menjadi range IP-nya. Nah, di sini itu aku mau pakai yang dari range 2 sampai 254. Itu tergantung teman-teman ya, sesuai kebutuhan. Boleh di setting aja. Nah, lalu pada yang ns1.internal.example.org itu kita hapus dan kita ganti dengan mengetik IP address yang tadi kita dapat. 192.168.56 titik 9 ya kalau nggak salah. Nah, lalu pada bagian internal.example yang itu kita ubah. Di sini aku ubahnya pakai nama aku sendiri, yaitu dengan cara syahrani.sch.id. Dan terus pada option routers aku ganti jadi IP address aku, tapi di terakhirnya aku ganti pakai angka 1, jadi 192.168.56.1. Nah, lalu bagian option broadcastnya ya itu diganti dengan IP address kita. Namun ujungnya digit terakhirnya di
samakan saja dengan IP address yang awal. Oh sorry, diganti memakai titik 255. Lalu kita save, Ctrl F, yes, dan klik enter. Nah, di situ kita sudah selesai melakukan DHCP servernya. Lalu kita ingin restart terlebih dahulu, yaitu dengan cara /etc/init.d/isc strip DHCP server spasi restart. Enter. Oh, sorry teman-teman, tadi aku ada kegagalan, terus udah aku benerin. Nanti aku taruh yang benernya itu bagaimana. Lalu setelah itu kita ketik nano spasi /etc/apt/sources.list. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk menghindari trouble ya teman-teman. Oh iya, buat yang tadi yang benarnya kan aku tadi ngomong kegagalan. Nah, yang benarnya itu nanti teman-teman bisa scroll aja, itu ada di bagian atas. Nah, itu konfigurasi yang benar akhirnya. Nah, terus di sini setelah muncul tampilan seperti ini, kita kita tambahin tanda pagar pada baris yang kedua, yang ini. Jadi seperti ini. Lalu setelah itu kita save, Ctrl X, yes, and enter. Nah, lalu setelah ini kita akan mengecek DHCP servernya apakah sudah aktif atau belum dengan cara /etc/init.d/isc strip DHCP strip server spasi start. Enter. Oh, sorry teman-teman, di situ ada yang typo, harusnya DHCPD malah DHCPN. Jadi kita ulang aja perintahnya /etc/init.d/isc strip DHCPD strip DHCP strip server spasi status. Lalu kita enter. Nah, di sini statusnya itu sudah aktif atau running atau sedang berjalan ya. Untuk di sini statusnya sudah aktif. Lalu aku mau cek di Windows-nya, di control panelnya. Nah, untuk di detail sendiri, di connection-nya sudah tertera nama aku dan IP address yang tadi aku masukkan. Sekian tutorial dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.